Monggo Pak Tarjo dimulai. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Kepala SMP Negeri 1 Ngadirejo, Bapak Artanto SPD MPD yang kami hormati, Bapak Ibu Guru serta staf karyawan karyawati SMP Negeri 1 Ngadirejo yang kami hormati, mengawali kegiatan pada pagi hari ini, yaitu kegiatan sosialisasi EKTSP semester 2 tahun pelajaran 2020-2021 di SMP Negeri 1 Ngadirejo pada hari ini Jumat tanggal 5 Februari 2021. Sebelumnya, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat bertemu walaupun dalam situasi daring. Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat melaksanakan aktivitas kita, tugas kewajiban kita sehari-hari dengan baik dan lancar. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan kegiatan sosialisasi EKTSP semester 2. Ini sesuai dengan tugas dan kewajiban kita sebagai guru ataupun pendidik yang profesional, harus mempersiapkan segala sesuatunya baik secara administrasi maupun secara fisik apa yang harus kita lakukan. Mengingat situasi dan kondisi saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19, untuk itu kegiatan pembelajaran kita masih melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Namun demikian, segala sesuatunya dalam kaitannya dengan pembelajaran, kita tidak bisa terlepas dari administrasi maupun perencanaan yang maksimal mungkin. Sehingga pada kesempatan hari ini, bagaimana kita melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam jarak jauh harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan melalui daring. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk melengkapi tugas-tugas kita harus menyusun rencana pembelajaran, baik itu silabus, kemudian prota, promes, dan RPP maupun penilaian harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kesempatan ini akan kita pergunakan bagaimana kita menyusun EKTSP ini secara daring, sehingga nanti kita bisa memenuhi tugas kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh yang harus kita persiapkan. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu Guru semuanya untuk bisa mempersiapkan administrasi pembelajaran dengan sebaik-baiknya, khususnya administrasi pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini. Kita harus bisa memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesempatan untuk pembelajaran walaupun dengan jarak jauh. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan kegiatan sosialisasi EKTSP pada kesempatan ini, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini akan kita laksanakan dengan berbagai acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan atau pengantar dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian sosialisasi oleh tim kurikulum SMP Negeri 1 Ngadirejo, khususnya yaitu yang berkaitan dengan EKTSP yang akan disampaikan oleh Pak Bambang Sucipto SPD dan Pak Budi Sri Maryatmo SPD. Untuk selanjutnya nanti diakhiri dengan penutup. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati acara pada kesempatan pagi hari ini, dan marilah kita ikuti dengan sebaik-baiknya sehingga apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita nanti akan bisa berjalan dengan lancar untuk memenuhi kegiatan pembelajaran kita, khususnya pembelajaran jarak jauh. Kita harus mengupload administrasi kita
melalui yaitu EKTSP. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kegiatan ini kita awali bagi yang beragama Islam membaca basmalah bersama-sama, dan untuk yang agama lain menyesuaikan senantiasa mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kegiatan kita berjalan dengan lancar. Mari Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya waktu kami aturkan kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Ngadirejo, kepada beliau Bapak Artanto SPD MPD untuk membuka dan mengantarkan kegiatan pada pagi hari ini. Dipersilahkan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarjo, terima kasih Pak Budi, Pak Bambang, dan semua saja yang telah aktif di kegiatan ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, limpahan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kekuatan, ya, kita masih bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, terima kasih ya kehadirannya pada kesempatan pagi hari ini. Meskipun kita hanya melakukan kegiatan secara daring, tapi saya kira ini tidak mengurangi esensi dari kegiatan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu dalam rangka kita untuk lebih meningkatkan lagi ya pelayanan kita kepada anak didik kita di masa sekarang ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pandemi COVID-19 telah berdampak pada berbagai sektor kehidupan ya, baik itu ekonomi, kemudian sosial, dan termasuk juga tentunya adalah di bidang pendidikan. UNESCO, salah satu badan PBB yang mengurusi pendidikan, menyatakan bahwa wabah virus corona telah berdampak terhadap sektor pendidikan. Di seluruh dunia, ya, hampir 300 juta peserta didik terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam berdampak pada pendidikan mereka di masa depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Indonesia sendiri, dunia pendidikan ikut merasakan dampaknya. Jika kondisi seperti ini terus berlanjut, bisa dipastikan dampaknya terhadap sektor pendidikan juga akan semakin meningkat. Nah, dampak yang paling dirasakan oleh peserta didik dan kita, sekolah, baik lembaga pendidikan, non-formal, dan perguruan tinggi, semua merasakan dampak itu. Nah, kita di Satuan Pendidikan, di SMP Negeri 1 Ngadirejo ini kita melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan daring ya, dan kita di sekolah kita sebagai salah satu piloting sekolah digital, kita mengembangkan pembelajaran dengan platform Office 365 yang ini tentunya sudah banyak membantu kita dalam memberikan pelayanan kepada anak. Jadi kegiatan ini saya kira pada pagi hari ini merupakan hal yang sangat penting karena di masa sekarang ini kita harus berinovasi. Kita tahu bahwa ketika kita belajar, ketika kita kuliah, kita tidak dipersiapkan untuk menghadapi kondisi seperti ini. Tetapi tidak ada pilihan lain, kita harus melakukan inovasi. Sehingga inovasi ini merupakan solusi yang perlu didesain dan dilaksanakan oleh guru dengan memaksimalkan media daring ya. Jadi guru memang harus melakukan pembelajaran menggunakan metode e-learning sekarang ini ya, yaitu pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga menjadi suatu keniscayaan bahwa sistem pembelajaran ini dapat dilaksanakan melalui perangkat komputer ya, atau juga laptop, atau juga tentunya adalah
smartphone yang itu bisa terkoneksi dengan internet. Guru pun bisa melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama. Sosial, kita juga misalnya WA atau apa juga bisa kita manfaatkan. Selain kita juga menggunakan Microsoft Teams itu. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai guru tentunya juga dapat memberikan tugas yang terukur, namun tetap memastikan setiap hari pembelajaran peserta didik terlaksana tahap demi tahap ya. Dan saya kira masih banyak inovasi-inovasi yang lain yang jelas mari kita lakukan dan kita pastikan bahwa kegiatan pembelajaran itu tetap berjalan dan peserta didik itu mendapatkan ilmu sesuai dengan kurikulum yang telah disusun oleh sekolah ini. Sehingga saat ini memang guru dituntut ya suatu keharusan untuk mampu menggunakan IT yang selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Saya kira inilah tantangan yang harus dihadapi oleh guru, namun saya yakin dengan kemauan yang kuat, perlahan tapi pasti, guru akan terbiasa menggunakan teknologi informasi ini dalam proses pembelajaran. Kita mengenal istilah ala bisa itu karena biasa. Jadi memang sekali lagi dalam kegiatan pembelajaran guru itu harus kreatif tapi juga inovatif kan gitu. Jadi meskipun kita tidak tatap muka tetapi intensitas pertemuan dengan anak itu bisa kita lakukan secara daring. Dan saya pribadi pun selaku kepala sekolah tentunya punya tugas untuk mengawasi ya. Artinya memfasilitasi, memastikan bahwa kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, di semester 2, semester genap ini yang sudah berjalan 1 bulan ya, jadi hampir 1 bulan lebih sedikit ini, tentunya persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan juga. Yang salah satunya dokumen-dokumen yang kita buat terkait dengan silabus kita, terkait dengan RPP kita, terkait dengan rancangan penilaian dan sebagainya, itu harus kita unggah dokumen-dokumen itu dalam EKTSP yang sudah dikembangkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Maka pada kesempatan ini nanti tim IT dari SMP Negeri 1 Ngadirojo akan memberikan langkah-langkah bagaimana cara mengunggah, kemudian bagaimana cara menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan persiapan pembelajaran maupun pelaksanaan pembelajaran. Ini bisa terlaksana dengan baik. Dan tentunya nanti dari tim IT juga akan menyampaikan tentang tagihan dari pengawas dari Dinas Pendidikan tentang jurnal mengajar dari masing-masing guru, yang harapan saya jurnal mengajar ini nanti ya kita kerjakan hari ini, kemudian besok, kemudian yang ya Senin itu semua sudah selesai, sehingga Selasa ini sudah bisa kita kita laporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian pengantar saya pada kegiatan pagi hari ini, dan kalau kita lihat yang sudah bergabung berapa orang ini Pak Tarjo? Teman-teman yang sudah bergabung berapa orang ini? Ya ini di rapat ada 25 ya, belum termasuk yang host dan yang lain sebagainya ya. Jadi sudah beberapa orang yang belum masuk sehingga nanti bisa, saya kira bisa mendengarkan rekaman kegiatan ini untuk ditindaklanjuti. Saya kira itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih partisipasi panjenengan semua. Ini merupakan upaya kita, merupakan ikhtiar kita dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak di masa pandemi ini. Demikian, selamat melaksanakan tugas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hartanto SPD MPD yang telah memberikan pengantar dan membuka kegiatan ini, dan mudah-mudahan merupakan cakrawala baru kepada kita semua, memberikan motivasi, semangat kepada kita semua dalam melaksanakan tugas walaupun dalam kondisi COVID-19 dan kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Apapun yang
harus kita tetap semangat memberikan pelayanan kepada peserta didik sehingga penuntasan pembelajaran ini tidak terhambat. Walaupun sebenarnya ada hambatan-hambatan, namun demikian mari kita bersama-sama hambatan-hambatan itu dapat kita lalui dan kita lewati bersama dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Hartanto. Untuk selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita pada acara inti ataupun teknis bagaimana kita menyusun, mengunggah, dan selanjutnya tentang KTSP oleh tim IT SMP Negeri 1 Ngadirejo. Sebelumnya kata sambutan selanjutnya oleh Pak Bambang Sucipto SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Untuk selanjutnya waktu kami serahkan pada Pak Bambang Sucipto SPD. Dipersilahkan Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak Tarjo atas waktunya. Mungkin cek sound dulu, suara bisa didengarkan ya? Bisa didengar Pak Bambang. Oke, terima kasih. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, baik yang sekarang mungkin berada di sekolah maupun yang sedang work from home. Selamat pagi. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan secara daring sosialisasi EKTSP untuk semester genap tahun 2020-2021. Bapak dan Ibu guru sekalian yang kami hormati, ya, kurikulum yang kita laksanakan pada tahun 2020-2021 itu berpedoman pada kurikulum dalam kondisi khusus. Jadi yang sudah kita laksanakan pada tahun ini dan juga mungkin tahun 2020-2021. Ya, karena kondisi khusus itu suatu keadaan bencana yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Khususnya untuk EKTSP, untuk buku 1, yaitu buku kurikulum, itu sudah disusun pada awal tahun ajaran baru, tahun 2020-2021. Selanjutnya yang menjadi kewajiban dan tugas dari Bapak dan Ibu guru semuanya, yaitu buku 2 mengenai silabus dan buku 3 mengenai RPP. Untuk buku 2 untuk silabus ini mungkin Bapak dan Ibu ada yang sudah mengerjakan semester 1 maupun semester 2, atau ada yang sudah mengupload pada semester 1 itu sudah lengkap 1 tahun. Namun mungkin ada juga Bapak Ibu guru yang mungkin baru 1 semester saja. Jadi nanti untuk buku 2 yaitu mengenai silabus, semua Bapak dan Ibu guru untuk mempersiapkan saja. Jadi untuk silabus semester 2. Jadi untuk lebih amannya kita siapkan silabus semester 2 itu walaupun mungkin dulu pernah mengupload di semester 1. Jadi untuk lebih aman dan nyaman bagi kita. Kemudian untuk buku 3, ya, EKTSP buku 3, yaitu RPP. RPP mungkin yang sudah Bapak Ibu buat pada semester 1 yang lalu, yaitu mengenai RPP yang singkat, yang sudah disesuaikan dengan kondisi khusus. Nah, pada semester yang 2 itu nanti RPP ini juga kita buat 5 kali pertemuan.
Jadi untuk RPP kita buat 5 kali pertemuan dulu. Jadi untuk RPP juga itu apa yang sudah Bapak Ibu buat di semester 1 mungkin ada evaluasi dari pengawas yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Budi Sri Mariatmo nanti, yaitu evaluasi mengenai RPP yang sudah kita buat pada semester 1. Ya khususnya untuk materi dan juga untuk soal penilaian. Itu Bapak Ibu untuk RPP. Selanjutnya tagihan yang ketiga ya, yaitu mengenai laporan jurnal PJJ. Jadi laporan guru mengenai jurnal PJJ. Ini untuk semua Bapak dan Ibu guru nanti akan membuat laporan ini. Yang mungkin nanti untuk teknis oleh Pak Budi akan disampaikan. Teknis pembuatan laporan PJJ. Tahap 1 dan tahap kedua. Jadi tahap 1 itu mulai tanggal 12 sampai 25 Januari. Tahap 2 26 sampai 26 Januari sampai 8 Februari 2021. Ini untuk tagihan laporan jurnal PJJ. Ya, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa Bapak dan Ibu guru itu ada 3 tagihan khususnya, yaitu untuk EKTSP. Yang pertama silabus semester 2, yang kedua RPP untuk semester yang kedua, yang ketiga laporan jurnal PJJ tahap 1 dan tahap 2. Dan untuk teknis lebih lanjut itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Budi Sri Mariatmo yang akan menjelaskan secara khusus nanti. Mungkin untuk ya sedikit prakarta dari saya itu kurang lebihnya dan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Bambang yang telah memberikan pengantar selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Bambang yang menjadi tugas kewajiban kita harus mempersiapkan silabus, RPP dan jurnal dalam PJJ semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, saya ingatkan Bapak Ibu bahwa silabus bisa semester yang gasal kemarin kita sudah mengupload atau mengunggah 1 tahun ataupun mungkin baru 1 semester, nanti bisa dilihat dan diulang lagi. Kemudian RPP semester genap, saya ingatkan juga bahwa RPP yang kita unggah adalah RPP 1 lembar ya, jadi RPP 1 lembar 5 pertemuan yang akan kita unggah nanti. Kemudian jurnal PJJ yang kita laksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran selama ini nanti bisa kita unggah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya bagaimana teknis untuk mengunggah ataupun menyusun, mengunggah dan selanjutnya tentang EKTSP di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Untuk itu kepada Bapak Ibu, mari kita ikuti bersama-sama sosialisasi EKTSP semester genap atau semester 2 tahun pelajaran 2020-2021 di SMP Negeri 1 Ngadirejo yang akan disampaikan oleh tim IT SMP Negeri 1 Ngadirejo, khususnya kepada beliau Bapak Budi Sri Mariatmo SPD. Untuk waktu selanjutnya sekaligus nanti tanya jawab Pak Budi, sehingga nanti apabila Bapak Ibu guru ada yang bertanya kurang jelas, silahkan langsung saja kegiatan ini sehingga efektivitas kegiatan ini dapat kita laksanakan. Dan pada akhirnya nanti kalau sudah selesai silahkan nanti juga diakhiri untuk kegiatan pada pagi hari ini. Demikian Bapak Ibu kegiatan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya teknis pengunggahan dan selanjutnya akan disampaikan oleh tim IT SMP Negeri 1 Ngadirejo kepada beliau Bapak Budi Sri Mariatmo SPD. Dipersilahkan, dan kepada Bapak Ibu guru selamat mengikuti. Monggo Pak Budi.
screen dulu sama Tekson Pak Tarjo, sampun Pak Bambang nggih. Sudah nggih. Terima kasih. Lalu untuk screen saya sudah tampil belum? Screen yang Office 365 sampun tampil belum? Mungkin cek Pak Bambang atau Pak Tarjo dulu. Sampun nggih Pak. Sampun nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Ngadirejo, Bapak Ibu sekalian, keluarga besar SMP Negeri 1 Ngadirejo. Pertama-tama tentunya marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita pada pagi hari ini dengan semangatnya mengikuti kegiatan sosialisasi KTSP untuk semester 2, dan ini tentunya sudah kita sepakati akan kita selesaikan nanti tanggal 8 Februari sebagaimana tagihan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Langsung pada teknis Ibu Bapak, pada kesempatan hari ini tentunya yang paling sangat penting itu adalah kita harus betul-betul bisa memahami kemarin masuk pada Office 365 yang akun PDK Wonogiri Bu Bapak. Jadi ini yang saya pentingkan di sini. Jadi sebagai pemahaman kita bahwasanya akun Office 365 kita ada dua. Yang pertama Office 365 dari sekolah yang domainnya School ID, SCH ID. Lalu yang kedua Office 365 yang domainnya PDK Wonogiri. Nah, jadi ini perlu kita pahami bersama. Ini saya ambilkan contoh sampel saja Ibu Bapak. Ini biasanya lupa. Jadi kalau akun yang SMP 1 Ngadirejo, kalau saya itu kan ini budsm@sm Wonogiri yang sekolah. Akunnya kan ini Bapak, yang akun sekolah. Akun sekolah. Nah, terus akun sekolah kemarin kan ada passwordnya. Passwordnya berapa itu yang tahu kan Ibu Bapak sekalian. Password yang akun sekolah ini. Nah, ini akun sekolah. Lalu yang kedua ada akun yang dari dinas. Ini perlu kita nanti Ibu Bapak untuk akun sama password mohon dicatat manual ya, karena kalau saya pun mencatatnya manual Ibu Bapak. Kalau saya catat hanya di HP saja biasanya lupa, biasanya hilang. Nah, ini kalau akun PDK-nya ini untuk pemahaman kita bagi yang sudah paham nggih, mboten napa-napa. Bagi yang sekiranya lupa mungkin kami ulang lagi. Ini pdkwonogiri.id. Ini ya. Jadi ini kita pemahaman. Nah, passwordnya ini kan akunnya akun dinas. Nah, ini. Kalau akun sekolah itu nanti lupa password kan kita punya operator sekolah. Ada saya, ada Bu Tina, ada Bu Septi, Pak Anton, Bu Ita, Bu Irma bisa untuk mengganti password. Tapi kalau yang ini, yang passwordnya lupa dinas ini nanti kami harus konfirmasi ke tim pengembang konten pendidikan. Jadi ini mohon dipahami bersama. Jadi kalau mau mengupload KTSP perangkat itu nanti yang dipakai adalah akun dinas Ibu Bapak. Oke, yang akunnya kalau kami budsm@pdkwonogiri.id dengan password monggo. Nah, ini mohon ini betul-betul dicatat manual mawon teng buku biar nanti tidak lupa. Saya pun lupa Ibu Bapak, kadang kalau saya simpan di HP atau tersimpan di laptop lupa. Nah, ini pemahaman awal dulu. Nah,
karena kita tadi EKTSP dan ini merupakan program dinas dan kita harus dituntut memang betul-betul seperti tadi beliau Bapak Kepala Sekolah dan Pak Bambang menyampaikan bahwasanya ini merupakan tugas kita sebagai guru, sebagai pendidik, bahwasanya mari kita laksanakan ini nanti bersama-sama Ibu Bapak. Artinya kalau kita gerbong itu masuk gerbong itu ya masuknya bersama, nanti keluarnya bersama, nanti startnya bersama, finishnya bersama. Dan ini tidak hanya untuk PNS mawon, gitu. Jadi ini seluruh warga SPNSA. Jadi nanti yang GTT juga ikut mengupload, Ibu Bapak. Jadi ini tidak hanya untuk PNS, tetapi juga GTT seluruh, karena ini ASN. ASN itu berarti ya baik PNS maupun yang GTT wajib untuk mengupload. Ini dasar dulu Ibu Bapak. Ini dipahami dulu akun sekolah sama akun dinas. Nah, yang kita pakai akun dinas lah. Kalau akun dinas nanti office.com nanti loginnya menggunakan pdkwonogiri.id. Ini dipahami dulu. Jadi nanti kita menggunakan PDK, terus passwordnya nih password PDK itu kemarin yang Ibu Bapak sudah simpan, Ibu Bapak telah punyai. Nah, sebelum nanti kita mau mengupload, otomatis kita harus menyiapkan. Jadi nanti untuk menguploadnya dari kami akan membantu juga banyak teman-teman yang sudah mampu untuk mengupload nanti. Jadi Bapak Ibu tidak usah sungkan untuk minta bantuan teman-teman yang sudah bisa untuk mengupload. Yang terpenting adalah file-file tadi yang disampaikan Pak Bambang tadi yang harus diupload itu file-file nopo mawon kan gitu. Yang pertama nanti yang akan kita upload itu adalah RPP Bu Bapak. Tadi Pak Bambang sudah sampaikan 5 kali pertemuan. Artinya kalau itu nanti seperti contohnya saya mengajar kelas 8 dan kelas 9, berarti saya harus mengupload 5 RPP kelas 8 dan 5 RPP kelas 9. Tidak menguploadnya tidak sampel tetapi ya kelas 8 9. Kalau mengajar kelas 7 8 juga 5 RPP 7 dan 5 RPP kelas 8. Nah, yang terpenting kita siapkan filenya dulu Ibu Bapak. Kami tidak akan menjelaskan rinci Bu Bapak tentang pembuatan RPP ini tadi, tetapi yang paling penting kami ingatkan seperti yang sudah disampaikan Pak Bambang tadi, RPP sederhana atau katakanlah RPP 1 lembar tadi kan gitu. Pak Bambang menyampaikan seperti itu. Bahwasanya di permen itu sudah dijelaskan di Permen 14 tahun 2019 ada 3 pokok, yaitu dari ini kegiatan intinya ini tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan penilaian. Nah, kami sudah membuat contoh sampel Ibu Bapak, sampelnya dan ini monggo dikembangkan di masing-masing MGMP sekolah karena MGMP sekolah kita juga sudah aktif berjalan sesuai dengan hari MGMP-nya. Nah, ini hanya contoh, contoh ini nanti bisa dikembangkan Ibu Bapak. Dalam RPP ini, RPP daring ini nanti berisi satuan pendidikan, ini kami zoom dulu. Ini hanya mengevaluasi sedikit saja Ibu Bapak. Ada nama, mata pelajaran, pertemuan, alokasi, kelas, semester, tahun pelajaran harus ini mengacu ada 6 ini Bapak. Bapak Ibu boleh mendownload dari dari internet mungkin atau mungkin dari MGMP, tetapi mari kita sesuaikan dengan kemarin review atau mungkin masukan-masukan dari Bapak Ibu pengawas maupun dari kemarin ada semacam evaluasi tentang EKTSP tentang RPP. Jadi ada yang tidak menggunakan tahun pelajaran. Nah, ini nanti mohon untuk yang ini perlu disempurnakan. Lalu KD Bu Bapak, ada yang menambahkan, ada yang tidak. Ini biar komplit ya kita tambahkan KD ya, KD yang KD KI 3 dan 4 kita tulis. Lalu tujuan pembelajaran Ibu Bapak. Kita tulis tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ada yang menanyakan juga lah, ini kan
daring, apakah kita menggunakan pendekatan saintifik, ya kita menggunakannya saintifik Bu Bapak. Artinya Bapak Ibu kan bisa mengarahkan peserta didik untuk vikon, peserta didik untuk mengarahkan dalam pembelajarannya itu pendekatan saintifik. Artinya peserta didik disuruh untuk mengamati mungkin area rumahnya atau mungkin lingkungan sekitarnya, lah itu sudah saintifik. Jadi gunakan saintifik untuk kurikulum 2013. Nah, pendekatan saintifik banyak sekali, ada PJBL, ada PBL. Saya kira itu sudah menjadi Bapak Ibu sudah paham untuk seperti itu. Lalu tujuannya dituliskan Ibu Bapak, tujuannya pembelajaran seperti tadi 1, 2, 3, 4. Nah, ini setelah itu kegiatan pembelajaran. Nah, ini saya sampaikan. Lalu monggo dikembangkan, ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada penutup, monggo dikembangkan sendiri. Nah, ini sudah kami kan berikan sampel, karena untuk semester 2 itu aplikasi yang kita gunakan untuk presensinya Mobile Exam Pro. Jadi ini ya harusnya melakukan presensi dengan lewat Mobile Exam Pro Office 365. Nah, jadi jangan sampai nanti menggunakan WA group, menggunakan Google Form. Nah, biasanya downloadnya atau mungkin dari MGMP menggunakan form, entah Office Form atau Google Form. Lah kita menggunakan aplikasi Mobile Exam Pro. Ada ciri khasnya Bu Bapak, ini ciri khasnya. Jadi jangan pangapunten copy paste. Kalau copy paste kan mungkin berbeda dengan yang. Jadi kita punya ciri khusus Ibu Bapak. Nah, ini Mobile Exam Pro Office 365. Lalu selanjutnya memberikan materi dalam bentuk gambar. Bisa gambarnya itu mungkin di screen atau mungkin menuliskan di sini. Boleh. Kalau ini mungkin kami tekanan gaya Archimedes ya ditulis ini materi umumnya aja. Mungkin tekanan, menjelaskan gaya, lalu hukum, dan seterusnya. Jadi cukup menuliskan materi-materi yang esensial. Jadi tidak ditulis materi semuanya, tetapi materi-materi yang dijelaskan pada waktu melaksanakan PJJ di hari itu, gitu Bapak. Boleh mungkin Ibu Bapak ambil screenshot, boleh di sini. Nah, ini kok ini belum terlaksana kok boleh diambil screenshot, karena sebetulnya di tim itu sebelum diberi tugas sebetulnya ada di draft Ibu Bapak. Jadi Bapak Ibu nanti ada menu fasilitas draft. Draft itu belum ditugaskan ke anak tetapi masih disimpan sementara. Lah baru nanti setelah nanti jadwalnya PJJ, nanti draft itu nanti dikeluarkan baru diberikan penugasan. Jadi kami memberikan screen seperti ini ya monggo tergantung kreasi panjenengan. Screen boleh, materi boleh. Lanjut Ibu Bapak, ini penutup, lalu tidak kalah pentingnya tentang pangapunten ya disisipi untuk COVID, ya artinya peserta didik untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Ini memotivasi untuk semangat PJJ dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi di sini ada materi-materi tentang menjaga imunitas, menerapkan protokol kesehatan, Mobile Exam Pro. Jadi SMP 1 Ngadirejo itu ada ciri khasnya. Tidak sama persis dengan sekolah-sekolah yang lain dalam proses pembelajaran itu Bapak. Nah ini ya. Lalu untuk penilaian, monggo ada sikap pengetahuan keterampilan nanti ditulis di sini, dan ini cukup sampel 1 lembar, artinya yang disampaikan Pak Bambang tadi, cukup 1 lembar mawon. Ini. Nah, cukup seperti ini formatnya. Kalau Bapak Ibu mau ada format yang lain, monggo dipersilahkan dikembangkan, karena ini merupakan yang namanya merdeka, belajar, ini kan merdeka. Jadi Bapak Ibu guru juga merdeka dalam menginovasi rencana pembelajarannya tadi, tapi sesuai dengan permen tadi. Ini lalu monggo nanti disesuaikan. Terus silahkan ini nanti di scan seperti biasa, terus nanti ada tanda tangan sama. Ini kami buat tanggal 2 Januari karena belum mengajar, enggak yang namanya rencana pembelajaran ini ya, jadi dilaksanakan sebelum pembelajaran.
Ya, rencana pelaksanaan pembelajaran berarti dilaksanakan sebelum proses pembelajaran. Ini saya buat kesepakatan mungkin dibuat 2 Januari dulu, semua dibuat 2 Januari. Tidak masalah, artinya apa? Kita kan sudah merencanakan dulu karena kita sudah mendapatkan aturan bahwasannya proses pembelajaran semester 2 kan menggunakan daring. Jadi kita sudah bisa merencanakan RPP itu tadi 4 atau 5 RPP, 6 RPP di awal tahun. Lalu ada tambahan Ibu Bapak kemarin Ibu Bapak, lampiran. Lampiran itu kemarin disuruh menambahkan lampiran materi Ibu Bapak. Jadi materi ini tidak usah banyak-banyak. Jadi di lampiran kedua, lampiran yang ini, yang selanjutnya ini nanti di pertemuan 1 itu lampiran tentang materi Ibu Bapak. Kalau kami tadi memahami tentang tekanan, ada materinya. Apa tekanan itu apa, lalu gaya itu apa. Nah ini ada materi di situ, ada soal penugasan. Nah ini penugasannya dicantumkan di sini, ditambah kriteria penilaian penugasan. Mengapa di sini ditulis seperti ini? Karena pada yang namanya verifikasi RPP itu di situ ada indikatornya. Indikatornya juga ada terpaut apakah ada penugasan di RPP itu, apakah ada kriteria penilaian di penugasan tadi. Jadi di situ ada indikatornya itu Ibu Bapak. Jadi biar komplit sekalian di RPP kita tercantum ini sekalian. Jadi biar nanti verifikasi RPP-nya biar sempurna, paling tidak ya baik ya, karena kemarin kan kita paling tidak baik. Nah kalau RPP kita itu sudah minimal seperti ini, maaf Ibu Bapak ini kami sampaikan minimal karena Ibu Bapak bisa mengembangkan, berarti ini sudah kriterianya sudah baik dan nanti bisa kita verifikasi Ibu Bapak. Ya, ini bisa diverifikasi nanti oleh Bapak Kepala Sekolah. Ini RPP. Oke, dan nanti 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lalu untuk penamaannya biar enak Ibu Bapak, oke, ini nanti sudah kami berikan contoh sampelnya. Jadi semester 2 mapelnya apa? Kalau kami mungkin IPA 8 itu kelasnya pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 dan seterusnya. Ini RPP yang tadi sudah disampaikan Pak Bambang tentang tagihannya 5 RPP, ya. Lalu yang kedua tentang silabus Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak di semester 1 kemarin sudah mengunggah silabus semester 2, untuk semester 2 ini tidak masalah diunggah lagi. Ngaten nggih Pak Bambang nggih? Untuk memantapkan kira-kira kemarin saya sudah diskusi juga dengan Pak Bambang, ya biar mantap lagi nggak masalah double. Jadi kalau kami juga silabus semester 2 IPA 8, silabus semester 2 IPA 9. Jadi kalau mengajar 2 tingkat ya membuat 2 silabusnya Bapak. Nah ini yang perlu kita siapkan ya untuk RPP sama silabus. Lalu untuk RPP sama silabus ini tadi diuploadnya dalam bentuk PDF. Oke, kami ulang lagi caranya, berarti kalau sudah di Word ini tinggal file, lalu memilih save-nya, ini save dan send. Ini, nanti kan bisa kita praktekkan, Ibu Bapak, ada waktu beberapa hari nanti kita praktekkan save send, lalu nanti di create PDF. Nah, itu berarti menyimpan dalam bentuk PDF, terus nanti dikasih nama. Kalau bednya itu nanti namanya sudah ini semester 2 IPA 8 pertemuan 1, nanti PDF-nya juga kalau disimpan sudah ini semester 2 IPA 8 pertemuan 1 ini ya. Jadi nanti kalau sudah disimpan bentuknya seperti ini RPP-nya. Ini yang PDF, ini yang Word. Jadi yang diupload nanti yang PDF. Dan itu yang RPP. Lalu yang kedua yang silabus, yang silabus juga sama Ibu Bapak. Tadi yang disampaikan Pak Bambang tadi mengupload lagi. Jadi nanti disimpan dalam bentuk PDF juga sama. Scan juga masih sama. Scan-nya nanti scan
tanda tangan panjenengan dan scan cap tanda tangan Bapak Kepala Sekolah. Sama teknisnya nanti kita buat sepakati karena pembelajaran kita buat mungkin di awal-awal nggak apa-apa nih Pak Bambang, sekalian 2 Januari gitu nih Pak. Jadi kan di awal nganten mawon Pak Bambang nanti di 2 Januari nanti 2021. Karena yang membuat silabus sama RPP kan di awal-awal, jadi tidak masalah. Itu tentang RPP dan silabus Ibu Bapak. Nah, RPP sama silabus ini nanti, ini baru silabus sama RPP, sebelum ke laporan laporan PJJ nanti sendiri. Setelah Bapak Ibu membuat 5 RPP, lalu membuat silabus, ini nanti diunggah Ibu Bapak, diunggah di tadi. Nah, di Office 365 yang PDK Ibu Bapak. Ya, yang PDK Wonogiri tadi. Nah, panjenengan memasukkan kalau kami budsm@pdkwonogiri.id, passwordnya kami masukkan, nanti akan muncul seperti ini. Tandanya sudah masuk PDK kados nopo. Nah ini di pojok kanan ini kita klik, di sini tertulis ada akun PDK. Nah, jadi yang ini ada ikon ini kan berarti ada Dinas P dan K Wonogiri, UDSM PDK Wonogiri yang pojok kanan ini berarti Office 365 yang kami buka sudah masuk ke PDK Dinas. Kalau di sini masih tertulis SMP 1 Ngadirojo, masih tertulis STHID itu ya berarti panjenengan keluar terus memasukkan akun yang PDK. Nah, jadi ciri bahwasanya akun PDK kita sudah masuk terkoneksi di Dinas P dan K berarti ada tandanya ini gitu Bapak, Dinas P dan K, lalu ini PDK Wonogiri. Kalau yang depannya ya tergantung panjenengan nggih. Setelah itu Ibu Bapak, panjenengan upload. Nah, bagaimana cara menguploadnya? Sama seperti kemarin panjenengan klik cari ini Bu Bapak, OneDrive. Oke, OneDrive. OneDrive ini panjenengan klik OneDrive. Setelah diklik OneDrive nanti akan muncul seperti ini Bu Bapak. Ini tampilannya ini biasa karena ini online Bu Bapak, user ini ya. Enggak apa-apa ini. Nah, ini tampilan OneDrive-nya seperti ini yang mungkin sudah tampil di layar panjenengan. Setelah tampil seperti ini, jangan langsung unggah gitu Bapak. Ini kami ingatkan. Kalau diunggah nanti tidak bisa terkoneksi di akunnya PDK Wonogiri Dinas. Masuknya di akun panjenengan. Ini perlu diperhatikan sampai di sini jangan diunggah filenya, jangan diunggah. Tetapi panjenengan klik niki bersama atau share gitu ya kalau bahasa Inggrisnya itu share it atau share gitu. Ada tanda ini seperti orang ini 2 orang ini. Jadi diklik bersama atau share. Tolong teman-teman yang mungkin sekiranya hari ini mungkin terkendala beberapa kegiatan atau sinyal mungkin, mohon diingatkan juga jangan langsung upload tetapi klik bersama atau share ini lagi. Nah, setelah diklik bersama atau share ini nanti kanalnya akan muncul Ibu Bapak tadi yang sudah disampaikan Pak Bambang, dokumen 2 dan dokumen 3. Nah, kita sudah memiliki silabus, kita sudah memiliki RPP, kita unggah di dokumen-dokumen tadi. Yang pertama tadi silabus, berarti kita unggah di dokumen 2. Kita klik ini kan wonten tulisan ini. Namanya panjenengan, KTSP dokumen 2. Ini panjenengan klik. Boleh diklik nama, boleh diklik area bawah. Boleh. Nanti akan diarahkan ke
dokumen 2 yang panjenengan upload. Nah, nanti akan terbuka seperti ini, Bapak. Nah, kalau sudah terbuka, nanti panjenengan upload. Oke. Di situ tertulis silabus. Kalau kami nggih, silabus IPA kelas 8 semester 1 atau silabus IPA kalau kami mengajar 89 berarti 2 silabus kami upload. Kalau panjenengan kemarin lupa menamai, waduh, belum dinamai semesternya, belum dinamai mungkin mapelnya, boleh panjenengan edit. Caranya bagaimana? Diarahkan di tulisan silabus ini, diklik kanan Ibu Bapak, klik kanan lalu ada ubah nama. Nah, ubah nama. Lah nanti diubah mawon kalau belum silabus penjas kelas 9 atau kelas 7 semester 1. Biar memudahkan membacanya. Ini kalau mau mengubah nama saja Ibu Bapak. Kalau sudah panjenengan tadi upload yang semester 2 ini kami contohkan, berarti klik unggah. Terus panjenengan pilih yang file. File ini filenya diklik nanti akan diarahkan ke tempat folder atau dokumen yang tersimpan panjenengan. Nih, kami kan contoh, ini tadi saya simpan di dokumen. Terus ini karena tadi silabus, kami unggah silabusnya. Ini diklik tadi yang PDF jadi yang diupload itu PDF Bu Bapak, bukan bet tapi PDF. Klik open. Nah, ini ditunggu sebentar. Nanti file yang semester 2 nanti akan terunggah di sini. Di pojok kanan masih muser-muser. Nah, ini muser kayak anak absen aplikasi Example itu muser. Nah, ini muser. Kalau kita cepatin. Nah, ini akan sudah muncul silabus semester 2 IPA 8. Sudah muncul. Cara menguploadnya seperti itu Ibu Bapak, mengupload silabus. Kalau silabus kelas 8 sudah, terus nanti silabus kelas 9 caranya juga sama Ibu Bapak. Dan kalau tadi sudah, tadi kan sudah berarti dokumen 2 sudah kita upload. Lanjut ke mana tadi dokumen 3 RPP. Panjenengan boleh klik ini tadi KTS 2020. Kalau mungkin ini tidak bisa terbaca Ibu Bapak, kita ulangi lagi. Karena tadi mungkin tidak terbaca, kita ulangi yang file saya, terus share. Tadi share-nya kok nggak ada ya, hilang kemana kan biasanya gitu. Ini kami klik dulu di sini. Kami, atau mungkin kita ulang dari yang OneDrive tadi. OneDrive, kita buka lagi, karena tadi kami membuka yang dokumen 2. Dokumen 2 sudah terupload. Nah, saya back ini tadi tidak bisa, mungkin kondisi jaringan, tetapi kalau jaringannya bisa, harusnya bisa masuk di dokumen 3. Dokumen 3. Karena terkendala jaringan, kami membuka dari awal aja. Klik bersama. Kalau RPP tadi sudah, lalu lanjut. Kalau silabus tadi sudah, lanjut ke yang RPP. Ini sudah terbuka, terus yang diklik yang dokumen 3. Nah, jadi kan dokumen 3, lalu panjenengan upload RPP yang sudah panjenengan buat. Nah, di sini nanti ada file RPP-nya, file RPP dari dokumen 3 panjenengan. Nah, nanti filenya RPP kalau yang kemarin itu ini kan masih 1, boleh diedit Ibu Bapak. Sama seperti tadi, klik kanan, ubah nama. Nah, ini RPP atau mungkin IPA kelas 8 ditambahi mungkin SMT semester 1 gitu. Nah, terus ini juga boleh diubah. Jadi biar nanti yang
tidak gaduh. Kalau kemarin kita gabung Bapak, kemarin kan digabung 1, 2, 3 lah. Kemarin untuk sarannya dilanjutkan untuk dipisah-pisah. Jadi contohnya kami ini diunggah saja, nanti mengajar kelas 8 sama kelas 9 ya diunggah saja, dijadikan satu di sini aja. Sebetulnya bisa saja di folder Ibu Bapak. Ya, folder di sini, tapi nanti malah rumit, kebanyakan folder. Udah aja nggak masalah, digabung nggak masalah. Kalau ini RPP semester 2, lalu mengunggahnya tidak hanya satu, boleh semua di blok, kontrol A, di blok semua boleh. Oke, atau mungkin dipilih per pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4. Jadi nguploadnya tidak satu-satu, tapi boleh 5 langsung. Atau mungkin 10 langsung saja, karena di sini sudah ada RPP kelas 8 ada 5, kelas 9 ada 5, terus diupload. Udah, nanti di sini ada 10 RPP, Bu Bapak. Tetapi sudah ada namanya, ya, tadi identitasnya kan sudah ada. RPP atau mungkin semester 2 IPA 8 pertemuan 1, semester 2 IPA 9 pertemuan 1, semester 2 IPA 9 pertemuan 5, dan seterusnya. Oke. Kalau sudah seperti ini, ada 5 RPP, ada 5 ada 5 RPP, ada silabus, nanti baru ada verifikasi Bu Bapak. Nah, untuk verifikasi ini nanti dari pihak sekolah. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengupload 5 RPP tadi, mengupload silabus, baru muncul verifikasi akan diupload Ibu Bapak. Jadi nanti kita kerjanya ya harus bersama-sama Ibu Bapak. Kalau berangkat, tadi saya sudah menyampaikan kereta atau bus gitu, kalau satu itu tertinggal, kita nggak bisa berangkat semua Ibu Bapak. Oke. Jadi mari kita kerja bersama tadi, saling ya tadi membantu bagi yang sudah bisa, biar nanti selesainya secara bersama-sama. Oke, secara bersama-sama. Nah, nanti setelah itu akan kita unggah verifikasi RPP yang semester 2. Ya, kalau RPP atau silabusnya sudah terupload di sini. Jadi itu untuk mengupload RPP dan silabus di OneDrive-nya PDK Wono. Ini masih ada materi yang kedua nanti, mengupload laporan. Tapi sebelum masuk ke mengupload laporan, ya, sebelum mengupload ke laporan, kami harap mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Ini kami stop screen dulu aja. Kalau teman-teman ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Monggo, Bapak Ibu yang mau bertanya. Sebelum kami lanjutkan di selanjutnya, ini untuk materi laporan. Ya. Kami stop screen dulu. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya tentang RPP tadi, RPP dan silabus uploadnya, sebelum kami lanjutkan di materi selanjutnya. Tidak ada, boten Pak Bambang, kita enten boten sing rencang-rencang ini aman ketinggalan. Aman, ini kelihatannya sudah mampu semua nggih. Jadi tadi disepakati tanggal 8 Pak nggih, 8 Februari bisa diunggah nggih, paling tidak diunggah. Jadi tanggal 9 seandainya nanti kita sudah bekerja di sekolah bersama-sama, mungkin seandainya bisa checking terakhir itu tanggal 9 nggih, tanggal 9 kita checking terakhir. Karena kita juga kemarin dari dinas juga sudah menginformasikan, juga disuruh mengupload. Oke, kalau dirasa tidak ada, kami lanjutkan yang materi yang kedua tentang mengunggah laporan, Ibu Bapak, laporan PJJ.
Nanti filenya akan kami share nggih. Filenya akan kami share, panjenengan bisa download, bisa memahami file kami. Jadi mohon nanti semua bisa sama ya. Artinya finishnya sama karena kita juga ya tadi kerjanya ya bersama. Kalau yang satu tertinggal kita nggak bisa nanti di dinas sana ya juga kita terhambat nih Ibu Bapak laporan kami. Nah Ibu Bapak, selanjutnya dari dinas kemarin juga sudah ada tagihan Ibu Bapak yang ada hubungannya dengan proses pembelajaran jarak jauh kita. Oke. Ada 2 file, ini kami share screen, ada 2 file yang laporan ini tadi yang sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah juga sama diselesaikan tanggal 8 bisa selesai, 9 checking terakhir. Ada 2, laporan pembelajaran jarak jauh tahap 1 dan tahap 2. Oke, tahap 1 dan tahap 2. Ini nanti untuk laporan ini akan juga sama kita kirim ke dinas dan ini juga per personal, per individu masing-masing. Dan ini tidak hanya PNS saja nggih, ini untuk yang GTT juga sama nggih. Jadi memiliki hak kewajiban yang sama juga dalam membuat laporan ini. Nah, ini adalah laporan pembelajaran jarak jauh tahap 1 12 sampai 25 Januari, ini yang tahap 1. Lalu yang tahap 2 ini 26 Januari sampai tanggal 8 Februari. Jadi yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi kan terakhir 8 Februari, paling tidak 8 tadi selesai atau mungkin 9 checking terakhir karena sudah harus dikirim itu Bapak. Oke. Nah, untuk ini kami sudah berikan contoh, oke. Contoh ini contoh minimal lagi nggih, Ibu Bapak, contoh minimal. Lah untuk file ini tadi nanti akan kami share juga di grup, nanti panjenengan edit. Contohnya kami ini tanggal 12 sampai 25 Januari. Otomatis kami melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Kalau saya mengajar 89, otomatis ada 4 Ibu Bapak. 4. Nanti tolong dibetulkan tanggal 12 sampai 25 Januari berarti kan ada 4 laporan ya, 4 kegiatan. Kalau saya berarti tanggal 12 nggih. Nah, sebelum tanggal 12 pripun? Sebetulnya sebelum tanggal 12 itu kan sudah melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh kita. Tidak masalah, tetapi yang kita laporkan mulai tanggal 12 mawon. Jadi kalau RPP kita tadi masalah RPP yang pertama tadi nggih. RPP yang pertama tadi ya kita yang namanya pembelajaran di awal itu sudah pembelajaran Ibu Bapak tanggal 2 Januari itu sudah pembelajaran 2, 3, 4, 5, 6 sampai tanggal 11 itu sudah pembelajaran, tetapi dinas menginginkan laporan mulai 12 ya berarti RPP kita yang mulai tanggal 12 saja yang kita laporkan sampai tanggal 8 Februari. Contoh saya ini Selasa, oke, Selasa saya mengajar kelas Selasa 12 Januari 9 ABC, kita tulis 9 ABC. KD-nya apa? Kita copy paste saja dari RPP atau silabus. Monggo. Lebih kompletnya sebetulnya ya diberi keterangan Ibu Bapak. Jadi tidak hanya mungkin 3.6. Lebih kompletnya komplit ya Pak ya mungkin ya. Ini kan komplit nggih. Komplit saja nggih. Kalau mungkin kode juga bingung nanti ya kita kompleti saja ya kode sama materi kita tulis. Saya kan konsep kemaknetan ini tinggal copy paste di silabus atau RPP. Materinya apa? Monggo. Kegiatan pembelajaran kita ambil yang simple. Sebetulnya kegiatan pembelajaran itu kalau kita uraikan banyak sekali. Nih, seperti ini kegiatannya. Kegiatan pembelajaran itu kan kegiatan dari pendahuluan, dari kegiatan inti, dari penutup. Ini kan banyak sekali sebetulnya. Tapi boleh kita rangkum, nggak masalah, diresum. Guru melakukan kegiatan pembelajaran dengan model pendekatan saintifik menggunakan pembelajaran sesuai dengan KD. Nah, agar tujuan pembelajaran diharapkan dapat tercapai dengan menggunakan ini Office 365 Example dan tim.
Nah, ini simpel Ibu Bapak, simpel seperti ini. Tetapi kalau Ibu Bapak mau mengembangkan banyak nggih, ditulis menggunakan ini, ya boleh-boleh saja Ibu Bapak. Karena kalau kami tulis sebetulnya ini udah mengena. Satu, mengena di KD. Dua, mengena di materi. Tiga, mengena di proses pembelajaran kita ini, saintifik. Ya, sudah masuk. Lalu yang keempat sudah menggunakan Office 365, Exampro, dan Tim. Jadi unsur-unsur unsur-unsur bobot dari RPP kita itu sebetulnya sudah terpenuhi di sini. Kalau panjenengan mau menambahkan diberikan penugasan boleh, dan diberikan penugasan lewat tim. Besar semua dan diberikan penugasan. Ya, lewat tim atau boleh lewat Bapak ya. Lalu jumlah siswanya dihitung. Kalau kami ABC ya 28 kali 3 kita hitung di sini 84. Lalu untuk teknik yang digunakan kita sepakat menggunakan M-Team atau Microsoft Teams semua. Ini kalau ini kan Google Meet, Gmeet ini Zoom, ini WA Group, ini GC, ini Google Classroom, Form ini Google Form. Kita sepakati menggunakan M-Team semua. Lalu di kanannya ada kendala dan solusi. Nah, kendalanya apa Ibu Bapak yang terjadi? Jujur saja, mboten napa-napa karena ini merupakan masukan-masukan dari kita kepada Dinas Pendidikan. Contoh kalau kami beberapa peserta didik atau mungkin banyak peserta didik atau monggo prosentasenya, monggo. Kalau kami ini terkendala paket data, ini jujur terkendala paket data dan jaringan dalam Vicon dan mungkin pengiriman tugas lewat tim. Kan terkendalanya seperti ini. Ya, itu bisa dari anak. Wong anak sajanya sebetulnya bisa malas juga bisa. Kalau kami sebetulnya cek pulsa 1 giga itu sangat-sangat banyak ya untuk mengirimkan tugas ya. Nah, ini kita tidak henti-hentinya untuk mengingatkan peserta didik. Lalu solusinya apa? Ini menyampaikan pada peserta didik untuk bisa mengikuti di teman terdekat dan mengirimkan tugas secara lurik yang terjadwal. Nah, artinya contohnya 1 minggu atau 2 minggu peserta didik mengirimkan secara luring. Artinya datang ke sekolah dengan menggunakan protokol kesehatan yang terjadwal. Ya. Terjadwal berarti masa ini ya pembatasan seperti ini kan kita pending tidak mengirimkan tugas-tugas secara luring, berarti nanti setelah pembatasan selesai baru nanti dijadwal untuk pengiriman tugas-tugas. Nah ini contohnya Ibu Bapak ya, contoh minimal. Ini contoh minimal, panjenengan bisa kembangkan. Saya tanggal 12, tanggal 13, tanggal 19, tanggal 20. Jadi sini ada 4 laporan di tahap 1. Lalu yang tahap 2 ini nanti ada sheet di kanannya tahap 2. Sama Ibu Bapak. Tahap 2 berarti tanggal 26, 27, tanggal 2, tanggal 3 juga sama ada 4. Nah, tanggal-tanggal ini berarti disesuaikan sama kelas, disesuaikan dengan panjenengan jadwal PJJ kemarin yang sudah dibuat dan disampaikan oleh Pak Bambang. Nah, setelah ini membuat Ibu Bapak selesai, anggap saja sudah selesai membuat ya. Sudah selesai seperti ini. Mohon nanti ditata Ibu Bapak. Ya, ditata yang rapi ya ini. Kalau masih seperti ini ya nanti agak lebarkan sendiri. Kalau mungkin panjenengan menulisnya banyak nggih, ya nanti dilebarkan sendiri monggo kan gitu. Tapi di sini sudah ada ciri khasnya dari SMP 1 Ngadirojo nggih. Ciri khasnya tadi menggunakan tim, ada Exampro-nya, mungkin kan ada ciri-ciri khasnya di situ. Ya, ciri-cirinya ada. Jadi tidak hanya kopas dari mungkin dari sekolah lain itu kan beda lagi ya. Jadi ada ciri khasnya.
Bapak, ya, panjenengan namai hasil dari laporan ini. Nah, laporannya nanti dinamai biar memudahkan kita merekap, Ibu Bapak, sekolah merekap. Karena ini akan kita laporkan ke dinas. Nanti panjenengan apa kasih nama, nggih. Kalau kami mungkin ini nama, nggih, mapel, lalu laporan PJJ 2021. Ini nanti juga akan kami share nggih sebagai contoh mawon. Ya, terus mengirimnya lewat apa? Mengirimnya nanti tidak lewat WA ke grup atau mungkin Japri, tidak, tapi lewatnya nanti di OneDrive. OneDrive-nya nanti kami sudah share nanti akan kami share di grup SMP. Grup SMP nanti ada link, Ibu Bapak. Ya, ada link. Kami contoh grup SMP ada link untuk share dokumen tadi. Biar tapi dokumen share panjenengan nanti akan otomatis masuk drive-nya dinas nanti. Ya. Jadi nanti akan sudah kami berikan linknya, Ibu Bapak. Mengunggah ini laporan, jadi nanti mengunggahnya nanti ada link tersendiri. Ini linknya, contohnya kemarin sudah kami buat ini. Bentar, karena jaringan linknya. Nah, ini linknya. Jadi nanti ada link, linknya nanti kami namai laporan PJJ semester 2 2021. Ini linknya. Nanti akan kami share juga link ini nanti. Link. Nah, ini di grup kedinasan, ya, di grup kedinasan nanti akan muncul seperti ini. Nanti akan masuk di OneDrive-nya dinas pendidikan nanti. Nah, ini jaringan, ya. Kami tuliskan dulu linknya. Linknya kami tulis. Nah, muncul seperti ini, Bu Bapak. SMP Negeri 1 Ngadirojo meminta file untuk laporan PJJ semester 2 tahun 2021. Jadi link nanti, link yang dikirim di grup kedinasan itu nanti akan muncul seperti kalau diklik pilih file. Pilih file nanti dicari laporan panjenengan tadi. Laporannya cukup di Excel mawon, tidak perlu di PDF, ya. Jadi ini nanti yang jaga ini ada yang kurang pas nanti mungkin diedit di beberapa tim IT nanti, ya. Lalu panjenengan cari laporan laporan PJJ tadi, ya. Nah, ini laporan tadi dicari nama, ya, tadi, ya. Lalu panjenengan klik terus open. Nah, ini proses, ya, ini proses mengunggah. Setelah itu panjenengan klik unggah atau kirim, Ibu Bapak. Ya, unggah atau kirim. Ada beberapa mungkin komputer atau laptop yang harus memberikan nama. Boleh memberikan nama, nanti kan biasanya minta nama. Namanya panjenengan, ya. Lalu baru diklik unggah. Ya, atau mungkin kirim, diklik unggah atau kirim. Nah, ini mengunggah atau mengirim. Nah, ini berarti sudah, hai siapa, kiriman Anda berhasil. Kami akan memberitahu SMP 1 Ngadirojo bahwa Anda mengunggah file. Kalau ada tulisannya seperti ini, berarti file X laporan PJJ kita sudah terkirim di PDK Wonogiri Dinas lewat SMP 1 Ngadirojo. Oke, ini. Nah, ini tagihan yang kedua tadi, Ibu Bapak, tetapi tagihannya tidak
lewat yang OneDrive yang share tadi tidak, tetapi nanti ada link itu nanti dipilih, diklik, nanti akan mengarahkan ke OneDrive-nya PDK, lalu panjenengan unggah. Kalau sudah seperti ini berarti sudah terpilih. Dan, okay. Itu untuk tagihan-tagihannya. Nah, kami akan sampaikan ulang lagi beberapa pemahaman tagihan tadi yang kita sepakati bersama pada pagi hari ini. Yang pertama tadi mohon nanti juga bisa dikoreksi kalau ada yang kurang pas tadi ya 5 RPP semester 2, dokumen 2, silabus semester 2, dokumen 3 dalam bentuk PDF, scan, tanda tangan, dan pengesahan dari sekolah, lalu diunggah di upload di office.com lewat akunnya PDK. Lalu tadi RPP tadi sudah, lalu laporan, ya, laporan yang kedua tagihannya laporan tadi, ini ada 2 tahap tadi ya, diupload di link yang kami share tadi lewat grup WA. Dan itu tentang paling tidak tagihan-tagihan yang harus kita selesaikan sampai tanggal 8, Bapak. Oke. Itu dari saya. Sebelum nanti ada materi tambahan tentang SKP, mungkin kalau ada pertanyaan dari Ibu Bapak dari 3 tagihan tadi, nggih, tagihan RPP, tagihan silabus, tagihan laporan pembelajaran jarak jauh tadi sampai tanggal 8 tadi, kami persilahkan. Kami buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Silahkan Bapak Ibu, apabila ada hal yang belum jelas bisa ditanyakan langsung pada Pak Budi berkaitan dengan EKTSP sebelum melanjutkan materi berikutnya tambahan yaitu SKP. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Budi sebenarnya sudah cukup jelas, tinggal kita mempersiapkan file perangkat pembelajarannya. Ya, jadi kepada Bapak Ibu yang belum mempersiapkan perangkat pembelajarannya khususnya silabus dan RPP mohon segera disiapkan sehingga nanti tinggal mengupload lewat link. Ya, sebelum diupload saya ingatkan juga bahwa perangkat itu sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala sekolah melalui yaitu scan tanda tangan. Silakan Bapak Ibu, apabila ada yang kurang jelas langsung saja pada Pak Budi, bisa angkat tangan dan sebagainya. Silakan, monggo. Kalian aja nggih Ibu Bapak ditanyakan di sini nanti biar enak kita dalam proses tatap muka langsung. Nanti kalau lewat telepon artinya boleh kami juga menerima. Kalau ada yang bertanya otomatis kan teman-teman yang kiranya mungkin ada yang belum paham nanti bisa tahu ternyata seperti itu gitu. Tapi nanti kalau masih ada yang bertanya lewat kami juga kami persilahkan. Itu. Monggo Pak Tarjo kami kasih waktu mungkin 5 menit untuk tanya jawab dulu, menunggu. Ya Bapak Ibu, monggo yang belum jelas berkaitan dengan EKTSP dari persiapan file-file Bapak Ibu sekali lagi bisa ditanyakan di sini sehingga nanti yang lain apabila sama yang dimaksud semuanya bisa jelas sehingga nanti akan memudahkan dalam kita mengunggah dokumen-dokumen kita. Ya, jadi ada 2 tugas ataupun 2 tahapan PJJ-nya, tahap pertama dan tahap kedua yang sudah disampaikan tadi. Tahap pertama tanggal 12 sampai tanggal 25 berapa kali pertemuan yang Bapak Ibu berikan. Mestinya ada sekitar 4 sampai 5.
Kemudian dilanjutkan tanggal 26 sampai tanggal 8 Februari untuk tahap yang kedua. Nah, ini semua intinya Bapak Ibu sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran khususnya silabus dan RPP yang harus Bapak Ibu siapkan, dan sebelum diunggah sekali lagi sudah ditandatangani dan sudah diketahui oleh kepala sekolah sehingga dalam pengunggahan sudah sempurna. Silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan. Dan sekali lagi untuk link pengunggahan tadi sudah tidak seperti di semester pertama Bapak Ibu, ini sudah ada kemudahan lagi, sudah melalui satu link yang akan di-share atau sudah di-share lewat grup kita atau grup dinas kedinasan di SMP Negeri 1 Ngadirojo. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu membuka link itu sehingga tinggal mengunggah file Bapak Ibu. Ini akan memudahkan kita, tidak dalam bentuk PDF, tapi bisa dalam bentuk Excel ataupun file Word yang sudah Bapak Ibu siapkan. Tidak ada Bapak Ibu, sudah jelas semua nggih? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih saya sampaikan kepada Pak Budi yang telah memberikan pencerahan dan penjelasan teknis EKTSP yang akan kita laksanakan di semester 2 ini atau pengunggahan administrasi perangkat pembelajaran EKTSP di masa pandemi COVID-19, yaitu dalam pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 1 Ngadirojo tahun pelajaran 2020-2021 di semester 2 ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya harapkan apa yang telah disampaikan dapat dipahami dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Seandainya sudah tidak ada, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tambahan untuk SKP. Monggo Pak Budi, dipersilahkan dilanjut dan terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan schedule tadi ya, yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang dan Pak Hartanto tadi. Lanjut ke SKP Bu Bapak, kami mohon juga tadi Bapak Kepala Sekolah juga berpesan untuk SKP, mohon untuk checking lagi, walaupun di sini memang batas sisanya sudah habis Ibu Bapak, oke, sudah habis dan kemarin disuruh untuk review lagi. Jadi kalau posisinya seperti ini Bu Bapak, ini nanti harus dicetak dan yang mencetak nanti pribadi dari Bu Bapak sekalian. Jadi ini belum terverifikasi, contohnya SKP saya Bapak, SKP kami belum terverifikasi. Jadi ini bisa diedit ya. Kami sampaikan lagi untuk SKP sudah kami share 2 kali di grup kedinasan. Mohon nanti disamakan seandainya Ibu Bapak mengedit, lalu kadang mengeditnya itu salah, tanda petik salah judul, malah merusak dari yang lain. Ya nggak apa-apa, itu nanti kita betulkan lagi, tapi dicek. Contoh, yang nomor 1 itu ditambah Ibu Bapak nggih, laporan PKG. Jadi kan merencanakan, melaksanakan itu laporan PKG. Yang masih laporan ngaten ya diganti lah ada PKG-nya. Lalu surat tugas ini ya dikompliti. Ya laporan PTK dikompliti. Lah termasuk kegiatan kolektif guru Ibu Bapak. Ya ini kegiatan kolektif guru itu dari dinas, ya. Itu merupakan kegiatan yang wajib nih Bu Bapak sebetulnya, ini wajib. Nah mau mengambil berapa paket ya tergantung MGMP, monggo mau dimaksimalkan 5 paket nggak apa-apa. Ya 2 nggak masalah, yang penting ada dulu Bu Bapak ini, karena sekarang MGMP kan mungkin lewat daring ya, lewat daring. Nah kalau menggunakan 5 paket, sebanyak 5 paket di sini tertulis ini 5. Ini tetap 0,15 Ibu Bapak. Nah yang tengah ini nanti ini otomatis ya. Yang tengah itu akan otomatis kalau kita sudah menambahkan kegiatan-kegiatan ini. Termasuk ada temanya kalau membuat PTK atau mungkin membuat artikel ya. Ini dikompliti, ada clipping artikel dan seterusnya nanti dikompliti nggih. Contoh
Kalau mau mengedit ya mungkin diklik edit ini, klik edit. Nah, diklik edit itu kadang ini hilang Ibu Bapak. Yang kata ini tadi, laporan tadi kan hilang. Nah, kita harus menuliskan ulang yang apa tadi? Laporan lalu apa? Surtuk tadi nggih. Itu kan tadi hilang. Nah, kita tulis ulang lagi. Nah, kadang ini masih ada yang belum. Nah, nanti untuk minggu depan yang sudah betul-betul nanti akan terverifikasi di sini. Jadi bisa di-download. Terus nanti kan muncul anu nilai sendiri. Download mic-nya dimatikan coba Pak Tarjo. Mohon Bapak Ibu Suaranya untuk campur aduk. Iya. Sekali lagi untuk Bapak Ibu cukup mendengarkan terlebih dahulu, nanti bisa bertanya dan selanjutnya untuk speaker di nonaktifkan dulu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Kami lanjutkan lagi. Jadi nanti minggu ini akan terverifikasi bagi yang sudah betul. Minggu depan panjenengan download lalu dicetak sendiri-sendiri. Jadi kalau di sini sudah terverifikasi berarti SKP Bapak Ibu sudah betul. Kalau belum berarti panjenengan tidak bisa download dan tidak bisa cetak. Oke, jadi nanti minggu depan yang sudah betul akan tertulis verifikasi dan bisa panjenengan download. Yang belum berarti dibetulkan terlebih dahulu. Jadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan bagi yang betul-betul belum bisa diverifikasi dan belum bisa dicetak, otomatis akan laporan ke dinas juga akan terhambat lagi. Jadi monggo kita kalau tadi rel kereta api tadi mari kita bersama yang belum bisa tanya temennya gitu. Tanya temennya saja nggak apa-apa gitu. Nah kalau sudah di-download bagaimana cara mendownload sama seperti kemarin Ibu Bapak. Panjenengan klik cetak lalu formulir sasaran kinerja. Nah, ini diklik. Ya, karena belum diverifikasi berarti nanti ya belum bisa di-tag, nanti dicari SKP 1. SKP-nya SKP 1, lalu unit kerjanya sudah otomatis, lalu diklik cari. Setelah diklik cari, ya, karena ini harus menunggu verifikasi, berarti belum bisa Ibu Bapak. Kalau nanti sudah diverifikasi, otomatis di sini nanti sudah akan muncul cetak dan sudah ada nopo download Excel-nya. Jadi nanti hasil download Excel itu nanti panjenengan simpan Ibu Bapak. Ya, disimpan sendiri-sendiri. Ya, kalau sudah disimpan di download, nanti akan muncul seperti ini, Bapak. Ini kami contohkan, ya. Kami contohkan file yang sudah terdownload. File yang sudah terdownload itu nanti bentuknya masih CSV, Bu Bapak. Ya, contoh ini contoh anggap saja ini SKP. Ya, SKP yang sudah sudah didownload, ini contohnya. Nah ini jangan langsung disimpan saja, tetapi harus ada aturan simpannya. Aturan simpannya, panjenengan nanti klik file, lalu save as. Nah bawaannya SKP itu tipenya masih CSV, Bu Bapak, ini CSV. Panjenengan rubah menjadi ini Excel 97 2003. Atau mungkin Excel workbook ini. Tapi amannya Excel 97 2003. Biar apa? Biar nanti bisa dibuka di seluruh perangkat. Baru panjenengan simpan SKP. Mungkin gitu. Jadi SKP yang downloadan tadi jangan langsung disimpan di flash disk atau mungkin di komputer atau di laptop. Kadang biasanya siang itu hilang, rusak lagi Bu Bapak. Karena apa? Tipenya itu masih CSV. Harus kita rubah, file save as dirubah tipenya. Ini penting sekali nanti nggih. Terus untuk SKP tadi disimpan sendiri-sendiri nggih. Karena biasanya SKP itu endingnya hilang lagi. Ya, jadi nyimpannya jangan hanya satu, di flash disk ya simpan, di komputer simpan, di flash disknya teman simpan aja nggak apa-apa, biar nanti pada waktu hari hanya pada waktu PPK kalau nanti ada tagihan SKP nanti Bapak Ibu tidak kerepotan dalam membuat SKP ulang lagi. Oke.
Ini bagi yang KP nanti ada perlakuan khusus. Jadi bagi yang nanti KP April, ya, KP April yang KP April nanti silakan menghubungi saya karena nanti ada pembersihan untuk SKP naik ke golongan berikutnya karena harus membuat SKP ulang di bulan berarti Januari, Februari, Maret 3, nanti April 1 April nanti membuat KP yang golongan terbaru. Itu Bapak intinya di tadi nggih uraiannya tadi mohon dicek ulang lagi. Syukur-syukur MGMP dimaksimalkan. Contohnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia saling cek. Ada 4-5 orang. Lalu IPA saling cek atau mungkin bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris saling cek, bahasa Inggris atau mungkin matematika dan seterusnya. Tetapi yang namanya SKP ini, Ibu Bapak, merupakan tugas wajib diisikan secara mandiri. Walaupun tidak mandiri, Ibu Bapak harus tahu juga contoh. Mungkin diisikan temannya saling membantu, tetapi dari yang bersangkutan harus tahu. Karena ini di bawahnya ada tulisannya ini, nggih, mengingatkan bahwa uraian tugas wajib diisikan secara mandiri. Artinya mandiri itu sebetulnya boleh nanti dibantu temannya, dibantu orang lain, tetapi uraian tugasnya harus tahu Ibu Bapak. Uraian tugasnya, oh saya membuat alat peraga, oh saya membuat diktat, harus tahu, jangan sampai wah dek, saya membuat PTK, membuat alat peraga, nah, dibuatkan contohnya lah saya tidak membuat seperti itu. Jadi antara yang membantu dengan yang mungkin dibantu nanti tahu saya membuat ini, paling tidak itu Bapak. Oke. Terus kami ulang lagi tentang tadi nggih, uraian tadi tolong dibetulkan yang belum sesuai. Kalau dulu kan mengikuti diklat fungsional gitu aja, ini ada tambahan 30 sampai sekian. Itu aja Ibu Bapak, tambahan tentang SKP-nya dari saya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan kami persilahkan. Paparan kami hentikan dulu ini. Ya, sudah selesai paparan kami dan tentunya pada kesempatan pagi hari ini kalau kami dalam menyampaikan paparan EKTSP semester 2 dan SKP tadi ada yang kurang pas atau kurang berkenan atau mungkin kurang jelas, tentunya kami minta maaf dan tentunya nanti kalau Ibu Bapak mau bertanya lagi monggo lewat Japri atau mungkin kolaborasi dengan teman-teman kami. Demikian materi dari saya Pak Tijo. Saya kembalikan ke pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan tentang SKP yang disampaikan oleh Pak Budi dan terima kasih. Mudah-mudahan menjadikan pencerahan bagi kita semua dan evaluasi bagi apa yang telah kita lakukan dalam penyusunan SKP. Namun demikian Pak Budi, ada satu hal di media sosial beberapa hari ini dari Mendikbud bahwa sudah dihapus tentang UN dan US, ujian nasional dan ujian sekolah. Di sana di SKP masih ada pengawas ujian sekolah. Apakah masih relevan atau bagaimana? Mohon untuk bisa nanti ditindaklanjuti. Itu dulu coba Pak Budi. Ya, untuk tambahan sementara Bapak Tarjo terima kasih. Untuk ujian sekolah ya, ujian sekolah kami tentunya untuk kemarin ya kita kan menyesuaikan regulasi ya, menyesuaikan regulasi. Yang dimaksud ujian sekolah itu nanti kan yang dimaksud bisa dikecilkan suaranya yang di area tertentu. Ya, terima kasih juga suaranya sudah kecil. Kami lanjut lagi kalau mungkin ada yang kurang pas nanti bisa ditambahkan oleh Pak. Suaranya noise-nya Pak, mungkin saya kecilkan saja.
terima kasih. Mungkin kalau ada tambahan nanti dari Pak Bambang, saya berusaha menjawab sebisanya terlebih dahulu. Kemarin dari sosialisasi SKP dari Pak Tarmo, bahwasanya untuk ujian sekolah dan ujian nasional itu kan menyesuaikan regulasi yang ada. Kalau yang dinamakan ujian sekolah, sekolah itu yang mengadakan sekolah. Seperti biasanya dulu kita, di kelas 9 itu kan kita mengadakan ujian sekolah. Artinya ujian sekolah itu tidak menentukan kelulusan, tetapi sebagai bobot saja bahwasanya peserta didik sudah menyelesaikan materi di kelas 9. Nah, seandainya itu pun dihilangkan Pak Tarjo nanti cukup dihapus di akhir. Jadi di SKP itu boleh menghapus, boleh mengurangi option, artinya kita janjinya ada 5 option. Nah, ujian sekolah itu nanti kita hilangkan, contohnya bulan Juli sama mungkin Agustus lah dihilangkan. Nanti di bulan Desember boleh kita hilangkan. Jadi kita tulis dulu saja untuk yang sekolah. Kalau yang nasional kan pasti sudah hapus, artinya pasti sudah hilang. Tetapi yang ujian sekolah nanti kami juga melihat regulasi apakah nanti ada seperti biasanya itu ada ujian sekolah untuk mengukur kemampuan di tingkat sekolah itu ada tidak. Kita tunggu surat resminya dulu. Kalau nanti surat resmi sudah muncul, nanti di bulan November Desember bisa kita buka terus kita hilangkan. Jadi di SKP itu bisa mengurangi tetapi tidak bisa menambah urean. Seperti itu. Seperti itu mungkin Pak Bambang, mungkin ngaten nggih, tetap ada dulu saja karena mungkin kita juga belum ada suratnya untuk seperti biasa itu belum ada edarannya. Jadi dimunculkan dulu untuk ujian sekolah. Artinya ujian sekolah itu tingkat sekolah saja seperti mungkin MKKS di tingkat dinas melakukan ujian sekolah itu. Tapi ujian sekolah itu bukan penentu kelulusan, tetapi hanya untuk mengukur kemampuan di kelas 9. Walaupun sekarang sudah ada AKM, asesmen kompetensi minimal. Jadi nanti di endingnya bisa dikurangi. Gitu Pak Tarjo, nanti bisa dikurangi ureanya. Monggo Pak Tarjo. Ya. Terima kasih Pak Budi penjelasan dan mudah-mudahan dapat kita pahami bagi kita semua sehingga nanti tidak terjadi sesuatu hal yang kurang pas. Jadi kita sudah mempersiapkan jauh sebelumnya. Yang jelas SKP adalah merupakan rencana kegiatan sasaran kerja kita persiapkan sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin yang lain masih ada hal yang ingin ditanyakan, silakan sebelum kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini. Ya, seandainya sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Pak Budi, Pak Bambang maupun tadi pengantar Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan pencerahan dalam kegiatan ini sehingga akan lebih bermakna, bermanfaat bagi membantu tugas-tugas kita ke depannya. Dan sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, pada hari ini ada 2 materi yaitu tentang EKTSP dan SKP. Untuk itu sekali lagi dari sosialisasi hari ini segera ditindaklanjuti sehingga tugas-tugas kita tidak tertunda sehingga semuanya bisa selesai tepat waktu. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, apabila sudah dirasa cukup, tidak ada hal yang ingin ditanyakan, saya sebagai pengantar ataupun membawakan acara kegiatan pada pagi siang hari ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat dan salam sehat untuk kita semuanya. Sekian, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Sekian, terima kasih. Dan Bapak Ibu guru bisa lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.